Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika dari kelas 10 IPS 5. Saya akan meresensikan novel yang berjudul Bunga Cantik di Balik Salju dengan penulis T. Andar, diterbitkan oleh Dipa Press di kota Yogyakarta pada tahun 2011. Tebal buku 450 halaman. Nomor ISBN-nya adalah 978-602-978-667-5. Novel ini bercerita tentang di usia yang masih sangat muda, 19 tahun, Lana telah memutuskan untuk mengasuh Dennis, anak dari sahabatnya yang meninggal sewaktu melahirkan. Ayah si bayi sendiri, Brian, tidak mau mengakui anaknya. Pertentangan dari keluarga Lana jelas terjadi, walau akhirnya mereka menerima Dennis dan membantu merawatnya. Hidup yang berat bagi Lana. Di usia yang ke-25 tahun, dia memutuskan untuk tinggal sendiri bersama Dennis dan membiayai sendiri hidupnya dengan bekerja sebagai staf pengajar pada sebuah lembaga pendidikan asing. Memiliki Dennis selama 6 tahun membuat Lana kebal saat orang lain mematapnya dengan kagum, iba, sinis, ataupun jijik saat Dennis memanggilnya mama. Semua tidak mengubah apapun. Dia tetap mencintai Dennis dan menganggap keputusannya untuk mempertahankan Dennis adalah keputusan terhebatnya. Cintanya kepada Dennis menjadikan dirinya mengabaikan kebutuhan dirinya sendiri, termasuk kebutuhan akan seorang laki-laki yang seharusnya mulai ia pikirkan untuk mendampingi hidupnya kelak. Hingga suatu hari hadirlah sosok Dimas, laki-laki keren dan pujaan banyak wanita memasuki kehidupan Lana. Dimas yang hanya mengetahui bahwa Lana adalah seorang ibu dengan 1 anak, menerima Lana apa adanya. Seburuk apapun masa lalu Lana, tanpa ia tahu keadaan yang sebenarnya. Namun, tidak semudah itu untuk Lana menerima Dimas sebagai pendamping hidupnya, serta menjadi public figure untuk seorang ayah untuk Dennis. Butuh pertimbangan yang tidak sedikit untuk hal itu, hingga ia memutuskan untuk menerima Dimas sebagai suaminya. Akhirnya, Lana menerima Dimas dan mereka segera menikah. Hingga suatu ketika, Dimas mempertemukan Lana dengan keluarga besar Dimas. Terbukalah rahasia besar bahwa sebenarnya Lana belum pernah melahirkan seorang anak dan membuat Dimas sangat terkejut. Lana dan Dimas akhirnya resmi menikah. Unsur intrinsik novel: seorang wanita yang kuat dan tegar, memiliki hati yang baik untuk merawat seorang bayi sahabatnya ketika ia sendiri masih sangat muda. Perjuangan hidup seorang wanita yang mandiri, wanita yang mengagumkan, rela dicap tidak benar oleh tetangga-tetangganya demi melawat Dennis. Tokoh utama Maulana Andra Restu, tokoh kedua Dennis, tokoh ketiga Dimas Maesa, tokoh pembantu Megan. Penokohan: Maulana Andra Restu, sosok perempuan yang kuat dan tegar. Keinginannya untuk mandiri sejak muda dan sangat menyayangi Emi, sahabatnya yang telah meninggal. Juga sangat menyayangi anak angkatnya yaitu Dennis. Dennis anak kecil yang lucu, pintar dan cuek, manja, Dimas Maesa, sosok laki-laki tampan, cuek dan mapan. Ia sangat menyayangi Dennis dan Lana. Alur maju mundur, di mana novel menceritakan keadaan Lana saat itu. Kemudian harus kembali kepada masa lalu untuk menjelaskan alasan mengapa Lana akhirnya membesarkan Dennis sebagai seorang ibu. Dan akhirnya kembali maju dengan menceritakan Lana dan Dimas akhirnya menikah. Sudut pandang orang pertama, amanat. Tidak ada yang dilahirkan dengan keadaan haram. Perbuatan orang tuanya lah yang haram. Nah, aku mencintai kamu. Perempuan akan bisa bertahan kalau dia dicintai daripada harus mencintai. Dan aku mencintai kamu, dan Delion adalah bunga liar yang kuat. Bahkan saat tumbuhan lainnya mati dan Delion tetap hidup.
dan Delion bisa hidup di mana saja, asalkan ada sinar matahari. Di sela-sela batu di dekat rel kereta api, dia bisa hidup. Dan bahkan aku pun ingin seperti itu, hidup seperti Dandelion. Jadilah diri sendiri dan selalu bersyukur tentang apa yang Tuhan berikan. Bulan dan kelemahan. Novel ini mengajarkan kita apa arti tegar, kuat, mandiri, dan cantik. Sebenarnya sebuah bacaan menarik yang sangat inspiratif. Kata-katanya mudah dipahami, pewatakan tokoh mudah dipahami, dan digambarkan secara jelas. Alur cerita mudah dipahami meski alur maju mundur. Dan alur tersebutlah yang membuat kita menjadi semakin penasaran. Kelemahan novel. Halaman novel cukup tebal. Ada beberapa sesi cerita yang cukup panjang dan sedikit membosankan karena intinya sama saja. Kesimpulan, novel ini pantas dibaca untuk siapa saja, terutama untuk wanita, sesuai konsepnya yang inspirasional. Novel ini memberikan kita banyak inspirasi, pesan dan kesan yang dapat mengalir hingga ke lubuk hati dan pikiran. Sebuah novel yang mudah dipahami karena menggunakan bahasa yang sederhana. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.